Setia kasih Tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asya rudarasya Warusah pariyaki ratita Ampapukaram apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama sama dewa Suara peran kita angkara Mamuja suara papidya Alaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasa dosa Permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah waspada cuaca ekstrim di Bali 11 hingga 18 Desember 2025. Sistem outsourcing, serikat pekerja minta hak buruh dipenuhi. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Bali yang berlaku mulai 11 Desember hingga 18 Desember 2025. Peringatan ini menyusul teridentifikasinya dinamika atmosfer signifikan yang berpotensi meningkatkan intensitas curah hujan di sebagian besar wilayah Pulau Dewata.
Berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S terpantau aktif di Samudra Hindia Selatan NTB. Sistem ini memicu pertemuan massa udara atau konfluensi serta belokan angin di wilayah Bali. Kondisi tersebut diperkuat oleh aktifnya gelombang ekuatorial Rossby dan gelombang frekuensi rendah, didukung wind shear yang lemah serta vortisitas sedang di lapisan bawah hingga menengah atmosfer. Akibatnya wilayah Bali diperkirakan mengalami peningkatan uap air, pertumbuhan awan hujan yang lebih intens, disertai peningkatan kecepatan angin dan potensi gelombang laut tinggi. BMKG menetapkan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang berpeluang terjadi di Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Tabanan, Jembrane, Bangli, Gianyar, Karangasem, Klungkung, dan juga Buleleng. Sejumlah wilayah tersebut beresiko terdampak banjir, yaitu banjir bandang hingga tanah longsor, menyesuaikan tingkat kerawanan masing-masing daerah. Selain itu, masyarakat pesisir dan pengguna jasa kelautan diminta waspada terhadap tinggi gelombang laut berkisar 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Untuk penyebab cuaca ekstrem tersebut, salah satunya karena dinamika atmosfer yang suka berubah, dan yang untuk aktif saat ini hingga beberapa hari ke depan itu adalah gelombang atmosfer Rossby ekuatorial. Selain itu juga terdapat bibit siklon tropis di wilayah selatan Bali, yang mana dengan adanya bibit siklon tropis ini memberikan dampak tidak langsung ke wilayah Bali dan sekitarnya yang berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tersebut. Nah, untuk banjir di Karangasem itu salah satunya karena bibit siklon tropis yang saya tadi bilang, efek tidak langsungnya seperti itu, hujan lebat tiba-tiba dengan durasi hanya sekitar 1 jam, itu sampai menyebabkan banjir bandang. Terus juga pada saat kemarin itu juga Rossby ekuatorialnya aktif gitu. Jadi memang dua fenomena ini kalau bergabung lumayan bisa memancing hujan di wilayah Bali. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3, Cahyo Nugroho mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengambil langkah antisipatif dalam beraktivitas, serta terus memantau informasi dan peringatan dini cuaca secara real-time melalui aplikasi Info BMKG, media sosial resmi Info BMKG, dan BMKG Bali, maupun kanal layanan BMKG lainnya. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi dan selalu merujuk pada rilis BMKG sebagai acuan utama. Indrawan, Bali TV. Cuaca di selatan Indonesia hari ini Sabtu 13 Desember dipengaruhi dinamika atmosfer yang signifikan. Informasi ini dicatat oleh BMKG Wilayah 3 Denpasar yang menyebut kondisi ini berpotensi memicu perubahan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah. Pemantauan menunjukkan keberadaan bibit siklon tropis 93S yang telah terdeteksi sejak 11 Desember 2025 di Samudra Hindia Selatan Bali dan Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini sistem tersebut terpantau berada di selatan Jawa Timur. Kecepatan angin maksimum di sekitar pusat sistem masih relatif lemah, sekitar 15 knot atau 28 km per jam. BMKG menilai peluang bibit siklon tropis 93S berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan masih tergolong rendah. Meski demikian, keberadaan sistem ini tetap memberi dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di sejumlah wilayah. Dalam 24 jam ke depan hingga Sabtu 14 Desember 2025 pukul 1.00 WIB, BMKG mencatat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, serta Nusa Tenggara Barat akibat pengaruh sistem cuaca lainnya yang aktif. Sementara itu potensi angin kencang berpeluang terjadi di Jawa Timur dan Bali. Untuk kondisi perairan, tinggi gelombang laut diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter di Samudra Hindia, Selatan Jawa Tengah, perairan selatan Jawa Timur, Bali, hingga perairan Pulau Sumba. BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Kewaspadaan khusus diminta bagi masyarakat pesisir serta pelaku aktivitas kelautan, mengingat potensi gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan lebat masih dapat terjadi
di perairan selatan Indonesia. Indrawan, Bali TV. Rektor Universitas Udayana Profesor Ketut Sudarsana mengukuhkan 7 orang guru besar tetap dalam sidang terbuka Senat di Auditorium Widya Saba Jimbaran, Badung. Hingga kini Universitas Udayana sudah memiliki 248 orang guru besar. Di sela-sela acara pengukuhan guru besar UNUD, Profesor Ketut Sudarsana mengatakan ketujuh guru besar baru ini secara otomatis menambah jumlah ahli di Universitas Udayana yang telah teruji kapabilitas keilmuannya. Bertambahnya jumlah guru besar di lingkungan Universitas Udayana diyakini juga dapat menunjang peningkatan kualitas proses pendidikan tinggi yang berlangsung di Universitas Udayana. Hal ini yang kemudian turut andil dalam mewujudkan visi Universitas Udayana, yaitu unggul mandiri serta meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di Universitas Udayana. Hari ini UNUD melaksanakan sidang khusus dalam pengukuhan guru besar di akhir tahun 2025 ini. Ada 7 orang guru besar tetap Universitas Udayana yang akan dikukuhkan. Secara keseluruhan, Universitas Udayana sudah memiliki sebanyak 248 orang guru besar. Jadi ahli-ahli dari berbagai bidang ilmu kita harapkan dapat meningkatkan potensi anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Udayana. Begitu juga meningkatkan penelitian-penelitian dan kualitas penelitian yang ada di Universitas Udayana, sehingga Universitas Udayana mampu memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Saat ini Universitas Udayana sudah memiliki guru besar sebanyak 16,42%. Jadi ini sudah lebih dari standar yang minimum untuk mencapai universitas unggul. Ketujuh guru besar yang dikukuhkan yakni Profesor Drs. Nengah Punio, MSI, Profesor Dr. Niputu Wiwin Setiari, SE MSI, Profesor Dr. Imade Mulyarta SKed MKes, Profesor Dr. Imade Mega MS, Profesor Dr. Ketut Widya Purnawati SSM Home, Profesor Dr. I Nyoman Marhendra Yase SE MSI, dan Profesor Dr. Dodi Arianto SE MSI AKCA. Acara dilanjutkan dengan orasi ilmiah dari 7 orang guru besar yang telah dikukuhkan. Nengah Punio dengan orasi identitas, naratif implikasi etis, estetis, dan politis. Wiwin Setiari dengan orasi membangun ekonomi Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan, dari optimalisasi pajak hingga transportasi perilaku dan investasi publik. Sampai saat ini, UNUD memiliki 248 guru besar, 16,41% dari 1.512 dosen. Setelah dikukuhkan, para guru besar ini akan tergabung dalam forum guru besar yang akan berguna dan mengatasi permasalahan di UNUD. Guru besar diharapkan menjadi teladan dan memiliki tanggung jawab besar dan mencarikan solusi melalui keilmuan yang dimiliki serta memecahkan permasalahan di masyarakat. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Sistem outsourcing Serikat Pekerja minta hak buruh dipenuhi. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung.
Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Om Swastiastu, Bidan. Om Swastiastu. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Gimana Ibu, Bapak ada yang bisa Tiang bantu? Rencananya Tiang mau pasang KB, Bu Bidan. Iya, Bu Bidan. Soalnya anak kami masih kecil-kecil, Bu Bidan. Wujudkan keluarga berencana untuk menghasilkan keluarga berkualitas dengan ber-KB. Paskes selalu siap membantu itu. Di Kabupaten Bangli, Paskes sudah ada di mana-mana. Gratis, terjangkau, dan pastinya aman. Pilih KB yang sesuai dengan kondisi tubuh aseptor. Ada pil KB, KB suntik, kondom, implan, dan IUD. Kalau semua tidak cocok dan tidak ingin punya anak lagi, pakai MOW dan MOP. Untuk kesehatan ibu dan bayi Anda, percayakan sama Paskes terdekat. Masyarakat Bangli, rencanakan selalu pernikahan Anda. Mari ber-KB untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Paskes di sekitar siap membantu kesehatan ibu dan bayi Anda. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Balung and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start to leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, sistem kerja outsourcing kembali menjadi sorotan. Serikat Pekerja menilai dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah persoalan terutama terkait upah dan jaminan sosial bagi pekerja. Menurut Slamet Suranto, Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Kabupaten Badung, outsourcing atau alih daya merupakan sistem di mana perusahaan menggunakan jasa perusahaan lain untuk menyediakan tenaga kerja. Dalam praktiknya, outsourcing sejatinya diperuntukkan bagi pekerjaan tertentu yang bersifat tidak tetap. Namun di lapangan masih ditemukan pekerjaan yang bersifat tetap justru dialihkan ke sistem outsourcing. Selain itu, persoalan upah juga menjadi perhatian. Meski upah minimum kabupaten atau UMK telah ditetapkan, pekerja outsourcing kerap menerima upah di bawah standar. Tak hanya soal upah, jaminan sosial tenaga kerja juga menjadi sorotan. Serikat Pekerja menilai masih ada perusahaan outsourcing yang belum sepenuhnya mendaftarkan pekerjaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Juga tentang masa depannya. Jadi dan di outsourcing memang banyak, beberapa tempat ada bermasalah, ada yang tidak. Yang saya maksud adalah outsourcing ini bekerjanya itu karena di tempat kerja tempat lain. Dan biasanya di outsourcing itu yang kami pahami bukan semua itu hak pekerja di jam sostek juga kadang-kadang berkurang. Jadi misalnya saya berharap ini tidak terjadi, tapi kalau terjadi saya mohon karyawannya misalnya di outsourcing itu 20 orang, mungkin yang masuk ke BPJS hanya berapa orang. Nah, ini saya mengimbau saja kepada perusahaan outsourcing, tolong. Jadi kalau punya 100 orang semua masuk BPJS, semua program BPJS diikutkan. Gitu. Dan jangan upahnya kurang dari UMK. Ya seperti itu. Jadi ini. Suranto menegaskan penggunaan sistem outsourcing diperbolehkan selama sesuai aturan. Namun mereka meminta perusahaan outsourcing maupun perusahaan pengguna jasa agar memastikan seluruh hak pekerjaan terpenuhi, mulai dari upah layak hingga jaminan sosial. Winata, Bali TV.
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia, sekaligus Hari Guru Nasional tahun 2025, PGRI Kecamatan Kuta Selatan menggelar kegiatan Jalan Sehat di lapangan Lagun, Nusa Dua, Badung. Kegiatan tersebut dilepas Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non-Formal Disdikpora Kabupaten Badung, Iwayan Wirawan. Kegiatan Jalan Sehat yang berlangsung meriah diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri dari siswa sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta keluarga besar PGRI Kuta Selatan dan Kabupaten Badung. Para peserta tampak antusias mengikuti Jalan Sehat sebagai bentuk kebersamaan dan semangat menjaga kesehatan. Jalan Sehat menempuh jarak kurang lebih 5 km tersebut dengan start dan finish di lapangan Lagun. Ketua PGRI Kuta Selatan Inyoman Suantane menyampaikan bahwa kegiatan Jalan Sehat ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga sebagai momentum mempererat solidaritas antar pendidik serta menumbuhkan semangat pengabdian guru dalam peringatan HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional 2025 ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi seluruh guru untuk terus meningkatkan profesionalisme, dedikasi, dan peran strategis dalam dunia pendidikan. Peringatan PGRI yang ke-80 dan Hari Guru Nasional tahun 2025 adalah yang pertama untuk memberikan penghargaan atau apresiasi kepada guru-guru yang purna bakti. Kemudian yang kedua adalah untuk mempererat tali persaudaraan guru-guru TK, SD, SMP, SMK se-Kuta Selatan. Dan yang ketiga adalah komitmen dan semangat dari guru-guru untuk selalu kreasi dan inovasi dalam peningkatan mutu pendidikan di Kuta Selatan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung yang diwakili Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non-Formal Iwayan Wirawan memberikan apresiasi kepada PGRI Kuta Selatan telah menggelar Jalan Sehat dalam rangka HUT PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional ke-2025. Kegiatan ini dinilai sangat penting bagi guru dan tenaga pendidik di Kuta Selatan sebagai media untuk bersama memberikan dunia pendidikan ke depan agar lebih berkualitas. Ini yang melibatkan anak-anak kita, ini sebagai bentuk kolaborasi dari para guru kita untuk bersama-sama nantinya mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam rangka untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045. Sementara itu, Kepala Koordinator Wilayah Disdikpora Kuta Selatan, Wayan 1 menyampaikan, kegiatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional digelar rutin setiap tahun, membuktikan bahwa kesolidan dan kekompakan dari guru-guru di PGRI Kuta Selatan tetap terjaga dengan baik. Hal ini menjadi kekuatan bersama dalam mewujudkan penguatan kualitas pendidikan di Kuta Selatan pada khususnya dan Badung pada umumnya. Lalu memperkuat solidaritas kita, khususnya kita di guru, sehingga kalau sudah kita ada dalam kekompakan, tentu itulah yang kita akan bisa memperkuat pendidikan-pendidikan kita, nah khususnya kita yang ada di Kuta Selatan ini. Selain Jalan Sehat, kegiatan juga diisi pemotongan tumpeng HUT PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional tahun 2025 dan penyerahan penghargaan dan cenderamata kepada 25 orang guru yang purna bakti dari jenjang SD, SMP, dan SMA SMK. Acara juga dikemas hiburan dan pembagian door prize yang menambah semarak acara. Melalui kegiatan ini, PGRI Kuta Selatan menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan serta memperjuangkan kesejahteraan guru di Indonesia. Yana, Bali TV. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja terus mematangkan langkah strategis menuju penyelenggaraan perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH, salah satunya melalui pelaksanaan Focus Group Discussion atau FGD, penyusunan program dan alokasi anggaran 2027 yang berlangsung pada 12 hingga 14 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah program institusi dengan tuntutan penyelenggaraan berbasis PTNBH. FGD ini dihadiri jajaran pimpinan universitas, fakultas pasca sarjana, dan lembaga. Rektor Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasbawan menegaskan bahwa transformasi dari Badan Pelayanan Umum atau BLU menuju PTNBH
merupakan proses evolutif yang memerlukan kesiapan matang dari seluruh lini. Dalam arahannya, Rektor menekankan bahwa program Undiksa ke depan tidak hanya berorientasi pada output tetapi harus menghasilkan outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat luas. Perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak kemajuan bangsa, menjaga mutu pendidikan tinggi, memastikan relevansi keilmuan, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional. Sebagai bagian dari target strategis, Undiksa menargetkan capaian RUL 2027 yang mengarah pada penguatan excellence in teaching and learning, pengembangan ekosistem kewirausahaan, optimalisasi kelas internasional, penguatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, peningkatan sarana prasarana, serta peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Program Desa Binaan menjadi salah satu model pengabdian yang akan terus diperkuat agar memberikan dampak real bagi masyarakat. Selain itu, Profesor Lasmawan juga menyoroti pentingnya Good University Governance sebagai fondasi transformasi PTNBH. Ia mendorong unit-unit kerja untuk menyiapkan program inovatif, adaptif, dan berorientasi masa depan. Selain penguatan kelembagaan, Rektor juga memberi perhatian besar pada peningkatan prestasi mahasiswa sebagai salah satu indikator daya saing Undiksa. Ia mendorong agar mahasiswa aktif berpartisipasi dalam berbagai kompetensi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai sebuah lembaga tinggi dalam bidang pendidikan, mestinya kita ambil peran yang dominan dalam rangka merealisasikan visi Indonesia 2045 itu dalam skala Undiksa sebagai sebuah lembaga. Bagaimana caranya? Nah, ini salah satunya adalah berharap bahwa BNU kita ini segera berubah menjadi PTNBH. Karena dengan menjadi PTNBH, fleksibilitas tata kelola lebih tinggi. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Profesor Dr. Gede Rasben dan Tes mengatakan FGD menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah program institusi dengan tuntutan penyelenggaraan berbasis PTNBH. Bersama-sama tadi diminta oleh Pak Rektor, mari kita bersama-sama melangkah, kemudian dengan arah yang sama, untuk benar-benar kita melaksanakan berbagai program yang kita rancang bersama, dan mudah-mudahan jadi Undiksa kita berusaha selalu berbenah, meningkatkan kualitas kita, dan Undiksa ini adalah rumah untuk masyarakat semua. Jadi saya berharap melalui FGD ini, Undiksa menegaskan komitmennya untuk menyiapkan transformasi menuju PTNBH melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pembangunan budaya akademik yang unggul. Langkah-langkah ini diarahkan membawa Undiksa menjadi perguruan tinggi yang tidak hanya berdaya saing nasional, tetapi juga berpengaruh di tingkat global. FGD juga diisi pemaparan dan diskusi hukum oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Catarina Mauliana Girsang. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi lama tak muncul, Ketut Astawa ditemukan tak bernyawa. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat.
Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, ketut astawa yang beralamat di Jalan Pahlawan, Singaraja ditemukan telah menjadi mayat oleh tetangga dan keponakan korban di kediamannya di perumahan Taman Wira Sambangan, Kecamatan Sukasade, Buleleng. Jenazah saat itu juga disemayamkan di kuburan Desa Banjar Tegal. Kasih Humas Polres Buleleng Ibtu Yohana Rosalin Dias saat dihubungi menyatakan berawal dari tetangga korban Dewo Nyoman Darmadi di perumahan Taman Wira Sambangan, Banjar Dinas Bangah, Desa Panji, Kecamatan Sukasade menyampaikan bahwa telah 4 hari setelah Hari Raya Kuningan tidak melihat mendiang Ketut Astawa keluar rumah. Kemudian Dewo Darmadi mengecek bersama tetangga rumah. Pada saat masuk rumah, pintu rumah dalam keadaan terkunci dan terdapat sebuah kunci di atas pintu. Ia lalu menghubungi keponakan korban Putu Widiartana di Jalan Pahlawan, Singaraja. Mereka lalu bersama-sama ke rumah mendiang Ketut Astawa. Namun Ketut Astawa ditemukan telah menjadi mayat di ruang tamu dengan posisi tengadah. Dinyatakan meninggal kemungkinan sekitar 10 hari. Mayat korban sudah lebam dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Pihak keluarga korban sudah menerima dan mengikhlaskan serta menolak dilakukan pemeriksaan atau otopsi. Sore kemarin mendiang dievakuasi oleh PMI dan langsung dibawa ke kuburan Banjar Tegal untuk dilakukan upacara kremasi. Yasari Yuli, Bali TV. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto memimpin langsung kegiatan karya bakti sosial dan bakti kesehatan di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani pada Jumat 12 Desember 2025. Kegiatan terpadu ini dilaksanakan usai ziarah rombongan dan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD tahun 2025. Kegiatan dihadiri para pejabat utama Kodam 9 Udayana dan Kabalakdam 9 Udayana dan Wakil Bupati Bangli serta undangan lainnya. Dalam karya bakti sebanyak 91.000 ekor benih ikan ditebar di kawasan Danau Batur sebagai upaya nyata menjaga keberlanjutan ekosistem dan meningkatkan potensi perikanan masyarakat. Kegiatan bakti kesehatan juga digelar untuk memberikan pelayanan langsung bagi warga, meliputi pemeriksaan tensi, EKG, pemeriksaan laboratorium, kolesterol dan gula darah, pemeriksaan mata untuk anak-anak, serta pemberian vitamin. Secara bersamaan digelar pula bakti sosial melalui pembagian 250 paket sembako kepada masyarakat di wilayah sekitar Danau Batur. Rangkaian kegiatan ini selaras dengan tema Hari Juang TNI AD 2025
TNI AD Manunggal dengan rakyat untuk Indonesia bersatu, berdaulat, sejahtera, dan maju. Tema tersebut mencerminkan komitmen TNI AD untuk selalu hadir, membantu, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan lingkungan serta masyarakat. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar. Wakil Bupati juga memberikan penghargaan atas inisiatif Kodam 9 Udayana dalam menjaga kelestarian alam melalui kegiatan sosial dan juga lingkungan. Menurutnya langkah tersebut sangat penting untuk mempertahankan kesejukan, keindahan, dan keasrian kawasan Kintamani agar tetap lestari dan mampu memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat, terutama melalui sektor pariwisata. Sementara itu, Pangdam menegaskan bahwa penebaran benih ikan merupakan bagian penting dari upaya kolektif menjaga kelestarian Danau Batur sebagai kawasan strategis penyangga kehidupan. Pangdam juga mengajak pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk terus menjaga kawasan yang telah ditetapkan sebagai Global Geopark Network UNESCO sejak 2012 itu. Layanan kesehatan gratis dan pembagian sembako merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini tanggal 12 Desember 2025 bertepatan kita memperingati sebelumnya untuk Hari Juang Kartika atau Hari Jadi TNI AD ke-80. Seyogianya akan dilaksanakan kegiatan itu untuk perayaannya nanti hari Senin tanggal 15. Namun kita sebelumnya sudah ada rangkaian kegiatan seperti ziarah, tadi sudah kita laksanakan di Tabanan, di TMP Tabanan. Ini puncaknya ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial sesuai arahan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Kita mempererat atau memperkokoh kerjasama atau sinergitas dengan masyarakat. Dengan rangkaian kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan lingkungan, Kodam 9 Udayana kembali membuktikan komitmennya untuk selalu hadir di tengah rakyat. Melalui aksi nyata di Danau Batur, Hari Juang TNI AD 2025 tidak hanya menjadi momentum sejarah, tetapi juga menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pendam 9 Udayana melaporkan. Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Wilayah Provinsi Bali menggelar acara musyawarah wilayah Muswil bertempat di Gedung Wisma Sabah Utama Kantor Gubernur Bali pada Sabtu 13 Desember 2025. Dalam kesempatan tersebut, Inyoman Suwirta terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Koperasi Wilayah Indonesia Wilayah Dekonpinwil Provinsi Bali periode 2025-2030. Musyawarah Wilayah atau Muswil Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Wilayah Provinsi Bali dihadiri langsung Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ketua Umum Dekopin, Gubernur Bali yang diwakili staf ahli bidang perekonomian beserta undangan lainnya. Muswil ini menjadi agenda penting yang akan menghasilkan estafet kepemimpinan baru dan mengkonsolidasikan gerakan koperasi Bali ke depannya. Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia Farida Farisyah mengatakan Bali termasuk salah satu wilayah yang memiliki ekosistem koperasi paling hidup di Indonesia. Hal tersebut karena warga Bali mampu mempertahankan nilai-nilai kegotong royongan dan kebersamaannya sehingga di sektor ekonominya juga sangat mengadopsi atau menghidupkan koperasi. Warga Bali bisa dan mampu mempertahankan nilai-nilai kegotong royongan dan kebersamaannya, sehingga di sektor ekonominya juga sangat mengadopsi atau menghidupkan koperasi karena sejatinya nilainya sama. Saat ini terdapat sekitar 3.800 koperasi aktif yang terus bergerak melayani anggota di berbagai sektor, itu khusus di Bali. Dan beberapa desa di KDKMP di berbagai desa dan kelurahan di Bali. Sementara itu, Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi mengatakan Muswil diharapkan menghasilkan kepemimpinan yang agresif, lebih masif menggerakkan perkoperasian di Provinsi Bali, mengingat koperasi di Bali masih sangat aktif. Hari ini adalah musyawarah wilayah Dekopin wilayah Provinsi Bali dalam rangka untuk menentukan kepengurusan baru karena periodisasinya sudah habis, dan mudah-mudahan ini bisa menghasilkan kepemimpinan yang
lebih agresif, lebih masif untuk menggerakkan perkoperasian di Provinsi Bali. Untuk di Bali seperti apa perkembangan kooperasinya, Pak? Kami melihat salah satu provinsi yang kooperasinya masih banyak yang aktif itu salah satu Bali. Dan kita bersyukur pada hari ini disupport dan didukung oleh pemerintah Provinsi Bali. Dalam muswil kali ini, Inyoman Swirto terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Dekopinwil Provinsi Bali periode 2025-2030. Ketua terpilih Inyoman Swirto mengatakan Dekopinwil memiliki tugas yang sangat strategis, terlebih dengan adanya koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pihaknya berharap gerakan koperasi mendapat perhatian pemerintah untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, serta penguatan koperasi perlu dilakukan sehingga koperasi menjadi tuan rumah sendiri. Tentu Dekopinwil ini punya tugas yang strategis, terutama pengembangan atau pengelolaan koperasi se-Bali, apalagi sekarang dengan adanya koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini menjadi taruhan, karena tugas Dekopinwil adalah membawa aspirasi daripada gerakan koperasi yang tentunya nanti berkoordinasi dengan pemerintah. Nah, tentunya pemerintah ini siapa? Yaitu pemerintah Provinsi Bali. Gerakan koperasi mungkin selama ini kurang mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Penguatan daripada koperasi ini harus dilakukan sehingga kita bisa menjadi tuan di rumah sendiri. Melalui muswil ini diharapkan Dekopin wilayah Provinsi Bali mampu membangkitkan kembali koperasi sebagai soko guru perekonomian. Sukma, Bali TV. Bali Fashion Tendencies 2026 diikuti puluhan desainer. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemarjang disambun anak ke alit nek kulit. Metapah kalau bos, mepangges dikawin sangi, ramel antar ketua Banjar Jakarta Selatan menghadapi Jakarta Selatan para pinangida mewah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi mewah penyarengan kerama istri saha angge cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri ingdian ring TPS 6. Pemirsa Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI Bali kembali menggelar Bali Fashion Tendencies 2026 berlangsung 18 hingga 19 Desember mendatang bertempat di Institut Seni Indonesia ISI Denpasar. Event pergelaran busana ini diikuti puluhan desainer dari Bali dan luar Bali. Ketua BPD APPMI Bali Chok Abi pada press conference bertempat di Institut Seni Indonesia ISI Bali mengatakan Bali Fashion Tendencies 2026 mengambil tema Pradaswargi yang berarti masa kemasan dalam industri fashion mendatang. Event diharapkan dapat menjadi peleburan budaya, ekonomi,
dalam pelestarian wastra Indonesia. BPD APPMI Bali menggandeng puluhan desainer Bali dan luar Bali. Semua desainer busana ini memakai bahan kain produk UMKM dan bercorak budaya Bali. Bali Fashion Tendency 2026 merupakan agenda rutin APPMI Bali bertujuan melaunching fashion trend forecast terkini dalam bentuk visual koleksi ditampilkan serta berkomitmen menghadirkan koleksi yang merujuk pada tren forecast 2026. Tema bersama adalah Prada Swargi, jadi kami ingin membuat acara ini dampaknya bagus ke depannya dan gemanya itu bisa bagus, dan ini adalah kan Prada Swargi itu emas dan agung, jadi saya berharap APPMI Bali akan menjadi agung dan mempunyai zaman keemasan ke depannya untuk meningkatkan fashion industri di Bali sebetulnya. Dan bersama UMKM dan generasi muda, kemudian juga kami ada memakai ikon juga, salah satunya masih muda sekali, dia. Jadi kami memang berharap sekali ini akan berdampak juga selain sebagai dampak kepada fashion people, tapi juga kepada anak muda. Jadi dilihat bahwa desain-desain nanti akan berjiwa muda dan juga ikon juga ada yang muda. Jadi semuanya terdampaklah dengan acara ini. Karena jelas kita pakai ikonik budaya Bali karena di Bali, jadi kita memakai kain-kain Bali kebanyakan semuanya. Enggak, songket ada. Saya pakai semuanya, ada songket, sudah pasti. Selain desainer juga akan ada puluhan model memperagakan bentuk visual koleksi dari para desainer. Salah satu model ikonik Bali Fashion Tendency 2026 yakni Gong Dia telah mulai jadi model umur 6 tahun. Siswi pelajar kelas 6 SD ini mengatakan telah mempersiapkan diri tampil maksimal di event ini. Oke, jadi perkenalkan nama saya Gong Dia. Saya salah satu ikon dari Bali Fashion Tendency dan saya sudah modeling dari umur 6 tahun. Begitu. Apa aja persiapan nanti? Persiapannya tentu persiapan yang matang. Saya sudah melatih untuk ada menari juga, dan saya memantapkan pose juga. Bali Fashion Tendency 2026 akan digelar dalam 2 hari pada 19 dan 20 Desember 2025 bertempat di ISI Bali. Winata, Bali TV. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang bahwa penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja, Prijadi Santoso, mengatakan penyediaan RP3 oleh perusahaan bertujuan sebagai pedoman mekanisme dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan. Dalam temu media di Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang bahwa penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Prijadi Santoso mengatakan penyediaan RP3 oleh perusahaan bertujuan sebagai pedoman mekanisme dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan, penerimaan pengaduan dan tindak lanjut, serta pendampingan. Ruang lingkup penanganan kekerasan di RP3 meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan pelanggaran hak matematis. Prijadi Santoso juga menyampaikan hingga saat ini terdapat sedikitnya 44 perusahaan yang telah menyediakan RP3 di tempat kerja. Intinya perempuan untuk mandiri itu memang keharusan, tapi upaya untuk mengawalnya dengan perlindungan itu juga keharusan. Jadi negara memang harus hadir di sana melalui, meskipun melalui berbagai peraturan, tapi juga diterapkan. Makanya kami harus hadir dimanapun, karena perempuan itu sebenarnya ada di mana-mana. Dari mulai kadang-kadang saya bilang
di darat, di laut, di udara, di situ ada perempuan yang produktif, maka harus dijamin keamanannya, perlindungannya, apalagi ini di tempat kerja. Nah, itu jadi karena ini bagian dari SDM kita untuk masa depan kita. Jadi ini juga. Pembentukan RP3 di tempat kerja ini adalah implementasi dari Peraturan Menteri PPPPA Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja perempuan. Dari Jakarta, Julius Suhati dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Pura Luhur Uluwatu miliki Candi Bentar dan Candi Kurung unik warisan arsitektur langka di selatan Bali. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Loh, Nyai bengong kan? Oh, aku ngerti bu. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat kego? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi matajan metuakan. Dan ini subane gelam kok kene awake ni makatang lo. Awake ni makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, pencipta wakil. Kene be, kene ini awake makatang, awake bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jalan bicaranya nih lo? Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa dan nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit, pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gigi? Ini kan saya nak anaknya, awaknya saya ketak konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga bayi ni.
Pemirsa, Pura Luhur Uluwatu, salah satu pura kayangan jagat yang berdiri megah di ujung barat daya Pulau Bali, tidak hanya dikenal sebagai pemandangan tebing karang yang indah, tetapi juga karena kekayaan arsitektur suci yang sangat unik. Di atas lahan seluas 5.000 meter persegi, pura ini menyimpan dua struktur penting, Candi Bentar dan Candi Kurung, yang memiliki kekhasan langka dan menjadi perhatian para peneliti budaya maupun wisatawan. Candi Bentar Pura Luhur Uluwatu memiliki karakter istimewa yang jarang ditemukan di pura-pura lain di Bali. Berbeda dari bentuk umum Candi Bentar yang berupa gerbang terbelah dua, Candi Bentar di pura ini tampak seperti sepasang sayap burung. Keunikan tersebut diperkuat dengan ornamen burung yang distilir, simbar gantung, serta simbar duduk pada masing-masing sayapnya. Dibangun dari batu kapur, beberapa bagiannya kini menunjukkan kerusakan alami akibat terpaan angin laut yang menyebabkan pelapukan wajar. Meski demikian, bentuknya masih tampak kokoh dengan ukuran panjang 11,46 meter, lebar 1,75 meter, dan tebal 86 cm, serta tinggi 4,8 meter. Di bagian depan Candi Bentar berdiri sepasang arca gajah setinggi 1,5 meter dengan lebar 40 cm. Kehadiran arca ini menambah ciri khas visual sekaligus nilai simbolis pada pintu gerbang suci tersebut. Candi Kurung berhiasan kale dan pepatran dipengaruhi gaya Jawa Timur. Tidak kalah menarik, Candi Kurung yang menjadi pintu penghubung antara Madya Mandala dan Utama Mandala juga memiliki karakter berbeda dari Candi Kurung pada umumnya di Bali. Puncaknya berbentuk lengkung, bukan meruncing, dengan pahatan kale yang menunjukkan gaya serupa dengan hiasan khas di Jawa Timur. Kale pada candi ini digambarkan dengan mata bulat melotot, hidung besar, taring mencuat, bibir menyeringai, gigi menonjol keluar, lidah menjulur tanpa rahang bawah, serta mahkota yang kini mulai aus. Di bagian puncak candi juga terdapat karang bentala dengan ornamen pepatran berupa tumbuh-tumbuhan. Hiasan lainnya mencakup karang tapel, karang guak, motif ring-ring, serta motif mas-masan. Membuat Candi Kurung ini kaya ragam seni ukir tradisi Bali. Struktur setinggi 6,5 meter dengan panjang 9,15 meter dan tebal 94 cm ini terbuat dari batu karang. Lubang pintunya berukuran tinggi 3,27 meter dan lebar 1,48 meter. Keunikan lain adalah adanya sayap di kedua sisi candi yang terhubung dengan tembok, di mana tembok tersebut juga diberi pahatan kale dengan ciri serupa, lengkap dengan hiasan rambut dan ceplok bunga yang melingkar. Di bagian depan Candi Kurung terdapat dua arca gajah dengan sikap duduk dan satu kaki terangkat lebih tinggi. Kedua arca ini memiliki detail yang sama, termasuk dua tangan, salah satunya berada di atas kepala bagian belakang. Hiasan rambut ikal menyerupai api serta perhiasan seperti sampur, undara banda, gelang kane, dan gelang kaki bermotif sulur. Penempatannya di depan Candi Kurung menandakan fungsi sebagai penjaga gerbang atau dwarapala, mempertegas kesakralan jalur masuk menuju area antipura. Keunikan arsitektur Candi Bentar dan Candi Kurung di Pura Luhur Uluwatu menjadi bukti kekayaan estetika dan nilai budaya Bali yang berpadu dengan pengaruh luar pulau. Meski beberapa bagian mengalami pelapukan akibat kondisi alam pesisir, struktur-struktur ini tetap menjadi warisan yang sangat penting dan perlu terus dijaga kelestariannya. Pura Luhur Uluwatu tidak hanya menjadi tempat suci peribadatan, tetapi juga cermin perjalanan sejarah dan kreativitas masyarakat Bali yang diwariskan lintas generasi. Hendra, Bali TV. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum memusnahkan barang bukti pelanggaran kekayaan intelektual senilai lebih dari 3 miliar rupiah. Pemusnahan ini menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah dalam melindungi dan menjaga konsumen dari bahaya produk ilegal. Berlokasi di lapangan Kementerian Hukum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum memusnahkan barang bukti pelanggaran kekayaan intelektual senilai lebih dari 3 miliar. Pemusnahan ini menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah dalam melindungi dan menjaga konsumen dari bahaya produk ilegal. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Herman Syah Siregar dalam keterangannya menyebut rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual yang kini masih menjadi persoalan serius di Indonesia.
tinggi bersama transport kayak kita keluar. Nah, pada tahun ini kami organisasi kita pada dulu bersama dengan terkait melakukan ekspos dan berusaha barang bukti aksi penanganan pengadaan ilegal dan dokumen lain dan estimasi kerugian yang ditimbulkan senilai tidak lebih 2.100.000. Ya, untuk ini adalah hal yang sangat kecil, tapi kita tidak tahu sendiri. Mudah-mudahan tindakan ini akan memberikan efek ya untuk menghentikan tentunya kami sudah sama dan kita. Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum DJKI Ari Ardian Rishadi melaporkan sepanjang 2025 DJKI telah menyelesaikan 87 kasus pelanggaran kekayaan intelektual. Kasus pelanggaran yang diselesaikan yakni perkara merek hak cipta, desain industri, hingga perkara hak paten. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.